tekuni apa yang kamu inginkan. Tetap patuhi sama pelatih kamu. Jangan bolos waktu latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Demak. Akurat, aktual, dan berkarakter. Di sini bersama saya sebagai host Egita Sahrani, dan di depan saya ada atlet-atlet SMA Negeri 1 Demak, Kauma Lesandia Labib dan juga Halo. Marsanda Surya Lestari. Halo, salam kenal Mbak, Mas. Salam, Mbak. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Pasti sibuk sama tugas-tugas sekolah ya, seperti biasalah sebagai pelajar ya. Nah, tahun kemarin kan ditiadakan Popda dikarenakan kan sedang tinggi-tingginya tuh angka COVID-19 di Indonesia. Untuk tahun ini tuh baru diadakan lagi Popda setelah kemarin sempat vakum gitu ya. Sekarang ini Popda diadakan lagi di Kabupaten Demak. Ngomong-ngomong soal Popda ya, Popda sendiri tuh berdasarkan dari Mas Labib dan Mbak Marsanda itu pengertian atau definisi Popda sendiri tuh menurut kalian tuh apa sih? Menurut saya Popda itu Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Itu diadakan selama satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Berarti kalau tahun kemarin dia ditiadakan tuh baru 1 tahun kemarin nggak ada ya? 2 tahun nggak ada? Waduh, berarti itu ada atlet-atlet yang udah berlatih tapi nggak jadi. Kayak kecewanya gimana itu? Nah, untuk Popda sendiri tuh meliputi cabang olahraga, seluruh cabang olahraga atau hanya olahraga yang tertentu saja? Tertentu. Itu diikuti atletik, bulu tangkis, sepak takraw, pitangkui, dan karate. Untuk yang kayak sepak bola dan basket tuh gimana? Kalau itu yang body contact. Kalau yang body contact belum diperbolehkan sama gubernur. Oh, karena mungkin kalau body contact itu kayak bersentuhan bisa lebih menambah angka COVID mungkin ya. Jadi yang body contact lebih kayak rawan kayak sepak bola, basket itu ditiadakan ya. Itu untuk yang Mas Labib sendiri tuh ambil yang apa itu, mengikuti cabang olahraga apa untuk Popda ini? Kalau saya itu mengikuti event lempar lembing sama lari 80 meter. Lempar lembing ya itu? Berarti lembingnya itu dari apa Mas? Kan yang dilempar lembingnya ya? Iya, lembingnya itu terbuat dari besi. Beratnya itu 800 gram. 800 gram? Itu untuk semua putra dan putri atau hanya putra saja? Berbeda, kalau yang putri kayaknya 500. Berarti itu juga berat ya, setengah kilo sama hampir sekilo itu. Itu dari besi, benar-benar besi semua atau ada? Besi semua. Berarti itu kayak runcing ujungnya atau sama? Seperti tombak. Oh, kayak tombak berarti. Itu untuk kemenangan atau kejuaraannya tuh diukur berdasarkan ketinggian atau kejauhannya? Kejauhan. Berarti jauhnya setitik akhirnya gitu Mas? Iya. Untuk Mas Habib sendiri kemarin itu bisa mencapai berapa kilometer? Kalau saya itu 37 meter. 37 meter? Iya. Wow, berarti jauh banget ya itu? 37 meter. Iya. Itu berapa kali percobaan? 3 kali. 3 kali, itu yang paling panjang? Iya, paling jauh. Paling jauh ya. Untuk Mbak Marsanda sendiri itu ikut cabang olahraga apa? Lompat tinggi sama lompat jauh. Lompat tinggi sama lompat jauh. Yang kejuaraan yang mendapat juara 1 itu yang apa Mbak? Ya, lompat tinggi. Lompat tinggi. Itu tingginya? 120 cm. 120 cm. Itu menggunakan kayak balok atau itu kayak skat gini? Tongkat kayak tongkat itu apa yang pramuka itu. Kayak tongkat pramuka. Itu 120 ya? Iya. Berarti lumayan tinggi ya, 1 meter lebih ya? Itu berapa kali percobaan? 3 kali percobaan. Juga 3 kali percobaan. Itu 3 kalinya itu sama-sama berhasil semua atau ada yang gagal atau gimana? Kali percobaan tuh gagal. Terus 2 kali percobaan baru berhasil. Itu berdasarkan yang tidak kena maka dia yang menang gitu? Iya. Waktu kayak pertandingan seperti ini tuh ada penontonnya nggak sih? Kayak kalau olahraga tuh tanpa supporter tuh kayak
kayak gak seru gitu. Gak seru. Kalau saya atletik di lapangan sepak bola Cabian itu ada penontonnya masyarakat Cabian sendiri. Masyarakat sendiri. Untuk yang kayak yang ikut lomba juga itu nonton? Iya, ikut. Yang satu SMA, satu itu sekolah. Sebagai supporter atau hanya menonton saja? Sebagai supporter kalau yang supporter, satu sekolah. Yang lainnya hanya ikut menonton. Juga menemani yang lain mungkin ya. Kalau Mbak Marsanda sendiri? Di SMA 3 itu apa supporternya? Enggak ada supporternya sih. Sepi berarti? Ya, yang pesertanya. Oh, peserta aja. Jadi kayak ikut kurang nggak ada semangatnya ya, kayak harusnya tuh ya. Berarti tempatnya sama nih SMA 3? Enggak, kalau yang ini Marsanda itu di SMA 3, kalau saya itu di lapangan Cabian. Itu memang sudah dibagi tempat-tempatnya ya sama panitianya. Seru juga ya. Nah, semacam Popda nih memang seperti harus ada basic atau ada ketekunan dalam hal olahraga ya. Untuk Mbak Marsanda dan Mas Labib sendiri tuh bisa diceritakan nggak sih kayak kan mengikuti lompat tinggi ya, juara 1 lagi, dan juga mengikuti lempar lembing. Itu tuh awal mula terjun ke situ tuh ada niat, ketertarikan atau bagaimana? Kalau saya sendiri itu belum punya basic dari lempar lembing itu sendiri. Itu kan Pak Win yang milih. Pak Win itu yang milih yang berpotensi bisa lempar lembing. Salah satunya kan basket. Kalau basket itu lebih ke otot tangan sama otot kaki. Dari semua pemain yang ada di Ekstra Basket yang kepilih saya. Berarti itu ada seleksinya terlebih dahulu gitu? Enggak, kan sudah kelihatan dari kelas 1-nya, kelas 2 ini. Berarti berdasarkan pengalaman sama pengamatannya Pak Win. Berarti itu latihannya juga tuh kayak berdasarkan kayak otot tangannya gitu. Itu semua yang basket itu ikut seleksi, yang kepilih cuma Mas Habib. Iya. Lembing. Itu yang lembing. Kalau yang itu Mbak Marsanda sendiri? Ya sama, cuman bedanya saya lompat tinggi. Ya lompat tinggi tuh kayak seleksinya tuh menekuni itu tuh kayak aslinya memang sudah menekuni di lompat tinggi atau kepilih dari Pak Win kayak yang Mas Labib? Enggak aslinya enggak punya basic buat lompat tinggi. Iya. Itu kepilih aja kayak Mas Labib juga? Iya. Soalnya kan sudah 2 tahun ini kan nggak ada pemainnya, jadi diambil dari ekstra lain gitu. Juga kayaknya kemarin buka kayak open yang mau ikut Popda gitu ya? Diseleksi dulu. Ya kalau itu diseleksi dulu. Nah itu seleksinya tuh kayak langsung spesifik orang ini tuh mau ikut seleksi yang lempar lembing, lompat tinggi, atau semua dikumpulkan lalu nanti Pak Win yang mengatur? Enggak, yang ngelatih kan itu Pak Dani. Oh iya. Jadi dikumpulkan semua di Stadion Pancasila, disuruh coba satu-satu. Semuanya. Ya. Jadi dipilih sama Pak Dani sendiri di SMA. Oh berarti langsung semua ini kayak dicoba kelihatan basicnya bagus enggak di sini baru diumumkan siapa-siapa. Nah gitu. Kalau dulu kan kayak bukan dari basicnya lompat tinggi sama lempar lembing. Nah kalau sekarang tuh mau nggak sih kayak menekuni banget untuk lompat tinggi sama lempar lembing? Mungkin Mbak Marsanda atau Mas Labibnya bisa. Kalau saya ya mau-mau aja kalau boleh diberi kesempatan lanjut nanti. Kayak berarti ini kan juara 1 ya. Ini nanti ada Popda Kabupaten, berarti nanti ada lanjutannya lagi tidak? Provinsi. Itu kira-kira kapan? Kalau itu belum tahu. Oh, masih rencana. Kalau yang kemarin Popdanya itu tanggal berapa? Popda yang berbeda-beda. Oh, berbeda-beda, bukan serentak satu hari ya? Enggak. Kalau Mas Labib sendiri? Kurun 4 hari, semingguan, 1 mingguan. Oh, 1 mingguan, cukup lama ya? Iya. Mungkin karena koordinasi juga karena masih masa pandemi. Kalau biasanya itu juga kayak serentak atau juga berbeda-beda? Juga berbeda-beda. Oh, memang dari satu lapangan langsung. Kalau yang atletik itu kan ini yang lompat tinggi sama lompat jauh. Jadi itu ada di SMA 3. Kalau yang lempar lembing, tolak peluru, lari itu ada di lapangan Cabian. Oh, dibedakan seperti sudah diklasifikasikan lah. Iya. Ada lompat jauh? Ada. Oh, ikut lompat jauh juga? Iya. Ya, untuk yang lompat jauh itu
dinilainya tuh berdasarkan kejauhannya juga. Kejauhannya, ya, Nah, teknik sama kejauhan. Kemarin tapi belum berhasil mendapatkan piala ya. Itu jauhnya kemarin berapa? Jauhnya kemarin tuh 24, 25 ya? 2,2 meter. meter ya. Aduh, jauh banget ya, 2 meter. Iya. Bisa lompat. Itu cewek sendiri, cowok sendiri juga? Iya. Berarti karena kekuatan fisik juga ya. Iya. Kalau Mas Labib juga tadi katanya ada lempar lembing sama lari 80 meter. 80 Seharusnya kan meter. 100 meter gara-gara pandemi 2 tahun vakum diturunin jadi Itu 80 meter. Kenapa Mas diturunin? Gara-gara Covid itu kan 2 tahun nggak ada Popda, jadi nggak ada pemainnya. Oh, berarti kayak 100 meter, kalau 100 meter ya? Ya, 100 meter tuh kuat nggak Mas kalau Mas Labib mamanya gitu? Ya kuat-kuat aja. Waduh, udah terlatih fisiknya dari basket ya. Untuk yang 80 meter itu berdasarkan siapa yang cepat sampai atau yang bagaimana? Siapa cepat sampai. Oh, siapa cepat. Yeah. Tapi kemarin belum sempat dapat juara juga. Tapi bisa juara lah di lempar lembing, bisa juara juga di lompat tinggi. Memang mungkin basicnya di situ ya. Nah, untuk persiapan Popda nih, untuk persiapannya tuh apakah ada latihan khusus atau memang sudah dari tahun-tahun lalu ada persiapan? Kalau persiapan atletik itu kurun waktu 2 minggu. 2 minggu itu dimulai dari jam 1 siang sampai jam setengah 6 maghrib itu. Jam 1 siang? Ya. Kurang lebih 5 jam? Ya, nanti jam 1 sampai jam 3 setengah 4-an, terus nanti pindah di alun-alun. Itu yang 1 sampai setengah 4 di sekolah. Di sekolah itu. Sekolah itu teori kayak fisik gitu. Oh, kayak fisiknya. Ya. Fisiknya tuh kayak apa aja ya? Pemanasan itu gitu terus. Bareng-bareng atau beda-beda? Oh, beda-beda. Ya pemanasan itu beda-beda, ada yang lari ikut sendiri, yang lompat jauh ikut sendiri, yang lempar lembing sama tolak peluru sendiri-sendiri semua. Itu ada mentornya sendiri atau nanti latihan sendiri gitu? Ada yang ngelatih. Oh, ada yang latih setiap Enggak, satu. Ada dua pelatih. 2 pelatih. Itu dibagi dari beberapa perlombaan yang diikutkan ya? Iya. Berarti setelah itu pindah di alun-alun. Karena yang di alun-alun itu baru tekniknya. Teknik itu seperti kalau ya jogging itu, terus lempar bawa lembingnya asli, latihan di alun-alun sama tolak peluru itu. Berarti kalau di alun-alun itu kayak masih nyandek gitu ya buat itu. Takutnya kena orang atau gimana gitu. Berarti kalau Mbak Marsha sendiri sama. sama. Untuk latihan kayak fisik yang buat lompat tinggi tuh yang lebih spesifik tuh kayak apa sih ya? Latihan pakai itu loh apa? Kun gawang. Ya. Kun gawang. Itu jadi yang tingginya? kayak gawang gitu. Bisa dinaik tinggi. Itu juga latihannya lompatnya tinggi. Harus mencoba melewati, tidak mengenai juga. Itu setiap hari latihannya? Iya. Dari jam 1 sampai itu dilakukan selama hampir 2 minggu. 2 minggu full setiap hari. Capek tidak As? Iya, capek. Tapi buat Popda ya, demi bawa nama SMA ya. Berarti sebelum 2 minggu itu belum ada persiapan? Belum ada. Itu kaget juga dipilih. Dipanggil sama Pak Win pas ekstra, terus dipanggil kamu mah sini. Mau ikut ini. Ini udah lihat ya. Duh, basicnya nih olahraga banget nih, atlet banget nih. Iya. Langsung kepilih gitu ya. Seru banget nih buat yang kayak dipilih gitu, kayak memang udah punya basic olahraga. Emang dari SMP atau dari dulunya tuh punya kayak mengikuti olahraga gitu? Iya, kalau saya dulu SMP ikut ekstra basket juga. Oh, ikut ekstra basket. Iya. Untuk Mas Labib juga? Kalau saya dulu pas SD itu tak pernah ikut tolak peluru, terus ikut lompat jauh, baru SMP-nya ikut basket. Ikut basket jadi kapten ya. Kapten basket SMP 2. Iya. Waduh, keren banget jadi kapten basket. Emang udah basicnya suka sama olahraga ya dari dulunya.
Makanya kalau mau popda walaupun 2 minggu, waduh gampang lah. Itu karena bukan karena bejo ya, itu memang karena udah dari dirinya itu. Emang bukan jadi rahasia umum kalau SMA 1 Demak itu jadi juara di berbagai perlombaan lah. Nah, untuk kemarin tuh perlombaan ada nggak sih kayak kejadian atau insiden yang paling mengena atau yang membekas selama berjalannya popda? Kalau saya itu pas di lapangan Cabian itu kan ada yang ikut lari kakinya itu kram atau gimana gitu di kempol tiba pemainnya itu pemain dari SMA kita atau SMA 3 dari SMA 3 ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu waktu lari 80 meter itu. Berarti sebagai lawannya Mas Labib ya? Iya. Ditolong enggak Mas? Atau Mas Labib langsung? Ditolong. Ditolong. Itu waktu perlombaan atau sebelum atau bagaimana? Waktu perlombaan, sesudah finish itu. Sesudah finish? Iya. Duh, kasihan banget baru finish langsung tiduran. Yang 80 km tadi itu 80 meter, sorry 80 meter tadi itu kayak kita tuh harus semuanya sudah ada yang sampai garis finish, itu kan pemenangnya. Nah, yang belum sampai itu harus menyelesaikan dulu atau menyelesaikan. Kalau tidak, Mas? Kalau tidak ya harus menyelesaikan. Soalnya kan latihannya 100 meter biasanya. Berarti itu memang kewajiban menyelesaikan. Iya, kewajiban. Yang tidak itu tuh dapat medali juga atau hanya sertifikat anggota gitu ya? Iya. Mungkin. Untuk Mbak Marsanda sendiri ada kejadian atau insiden yang mengena gitu? Ada tidak? Ada sih. Tidak ada. Ada. Mungkin kayak bertemu teman baru atau kenalan sama teman baru gitu. Nggak ada. Berarti Mas Labib yang kayak aduh dapat lihatnya tuh kemana-mana gitu ya. Pencari suasana baru nih. Oke nih, last question nih, ada nggak pesan atau jangan nih dari Mas Labib buat para calon atlet di luar sana yang mau untuk menekuni atau mau memulai di bidang olahraga nih, mungkin bisa disampaikan? Kalau menurut saya, pesan-pesan saya itu tekuni apa yang kamu inginkan, tetap patuhi sama pelatih kamu, jangan bolos waktu latihan, karena itu buat diri kamu sendiri. Nah, Mas Labib sendiri patuh ya sama pelatih? Patuh. Pernah bolos latihan? Ya, bolos karena ada acara keluarga. Bolos karena acara keluarga, bukan acara bersama teman ya. Nah, untuk Mbak Marsa? Untuk saya, raihlah prestasi sesuai dengan bidang masing-masing dan jangan pernah putus asa untuk menjadi yang terbaik. Ya, karena kan kita juga membawa nama SMA kita, membawa nama orang tua kita untuk membanggakan mereka juga. Kalau bisa membanggakan Demak. Membanggakan Demak. Semoga saja kita doakan untuk Mas Labib dan Mbak Marsanda itu untuk ke tahap yang provinsi ini mendapat juara juga. Amin. Dan meraih juara 1 ya tentunya. Amin. Ya. Kita doakan bersama-sama. Tentunya latihannya juga harus lebih kencangin, terus buat patuh sama pelatih lebih patuh lagi. Jangan bolos begitu ya Mas. Nah, kita tuh sebagai pelajar nih harus banget nih produktif, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Bukan malah di masa pandemi ini masanya untuk bermalas-malasan, itu sangatlah salah. Karena masa pandemi ini adalah waktu kita untuk produktif, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kita agar dapat membanggakan orang tua kita, sekolah kita, guru kita, dan orang-orang di sekitar kita dengan membawa juara-juara yang ada di tangan kita seperti Mas Labib dan Mbak Marsanda. Terus berkarya dan terus produktif di masa pandemi ini. Sekian dari kami, saya Egita Sarani pamit dan Kaumar Esandria Labib juga Marsanda Surya Lestari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.